Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang sangat megah ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Betapa tidak sedikit di antara kita yang ingin hadir bersama kita di sini, namun qadarullah berkata lain. Ada yang sedang kurang sehat barangkali begitu, ada yang ngantuknya over gitu kan, sehingga kedua bulu mata ingin segera bertemu, misalnya begitu ya. Tapi Allah memudahkan langkah kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, sesungguhnya dalam surat saya diminta untuk menyampaikan materi tentang fikih zakat. Namun saya nego ke panitia. Saya bilang saya fikih wakaf saja ya, jangan zakat begitu ya. Dan Ustaz Zuhdi maupun Pak Dr. Ashkuri mengatakan oke, enggak apa-apa, wakaf. Nanti zakatnya disenggol di ujung aja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya mengajukan untuk wakaf? Karena dari sisi literasi, wakaf itu masih lebih rendah dibanding dengan zakat, infak dan sedekah. Jadi seandainya saya mohon Bapak Ibu untuk mengangkat tangan siapa yang sudah zakat, infak dan sedekah, rasanya semua yang di ruangan ini akan angkat tangan. Beres begitu gitu? Siapa Bapak Ibu yang pernah berzakat, infak, sedekah? Saya yakin 101% sudah berzakat, berinfak atau bersedekah. Entah sedekahnya kepaksa begitu ya, karena ada canceling yang di depan begitu atau sebagainya. Tetapi jika saya mohon Bapak Ibu untuk angkat tangan siapa yang sudah berwakaf, mohon angkat tangan yang sudah pernah berwakaf. Gak apa-apa, ini bukan ria ini kan gitu ya. Mungkin tidak semua di antara kita yang sudah berwakaf. Alasannya macam-macam. Wah, wakaf itu kan mahal Pak Dede. Wakaf itu kan nggak main-main begitu, hanya orang kaya yang bisa wakaf. Tentu tidak semacam itu. Mari kita sampai 5 hari ke depan, karena saya di jadwalnya sampai 5 hari ke depan, kita untuk berdiskusi mengenai wakaf. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beda dengan zakat yang kalau kita mencari landasannya di Al-Quran akan mudah sekali. Aqimis shalah wa atuz zakah misalkan, kita tahu banyak sekali ayat yang menyuruh kita mendirikan salat, menunaikan zakat, begitu ya. Aqim shalah wa atuz zakah. Tetapi kalau kita berbicara tentang wakaf, coba sebutkan Bapak Ibu ayat yang menjadi landasan untuk berwakaf. Maka barangkali tidak akan menemukan secara langsung ayat yang menjadi landasan kita untuk berwakaf. Namun demikian, hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran tentu saja ada beberapa ayat yang jumhur ulama menyebutkan bahwa ini adalah landasan untuk berwakaf. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, begitu. Kemudian ada hadis dari Ibnu Umar yang menyampaikan cerita bahwa suatu saat
Umar ibn Khattab? Bapak Ibu pirsa Umar bin Khattab? Tahu ya? Paling tidak pernah membacanya gitu. Seorang gagah perkasa gitu kan? Seorang yang kita juga mengenal sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin gitu. Saking gagahnya Umar sampai Rasulullah SAW itu berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar." Berapa Umar? Dua Umar, tapi salah satu aja cukup. Satu Umar ibnu Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Bapak Ibu sudah mengenal tadi Umar bin Khattab, tapi kalau Umar bin Hisham pernah mengenalnya? Ibu ada yang mengenal Umar bin Hisham? Kok jarang dengar ya? Apa orang di daerah, bukan di daerah sini begitu ya? Ya, kalau saya sebutkan nama lainnya saya yakin Bapak Ibu tahu ya. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar, Umar ibnu Khattab dan Umar bin Hisham." Umar bin Hisham adalah pamannya Nabi yang kita kenal dengan nama Abu Jahal ya. Dua orang gagah perkasa waktu itu, dan Allah mengabulkan Islam dihiasi dengan satu Umar, yakni Umar bin Khattab. Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya menerima satu bidang tanah di Khaybar." Dalam hadis ini disebutkan, yang suburnya bukan main, yang bagusnya juga luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi itu ketika memiliki sesuatu yang istimewa, lalu datang kepada Nabi, niatnya ingin digunakan untuk berjuang di jalan Allah, begitu ya. Di tanah ini di Khaybar, tanah yang subur, begitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama bahwa ini adalah landasan untuk berwakaf. In syi'ta habbasta wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, jika engkau berkenan, jika engkau mau, habbasta aslaha, tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan sedekahkan dengannya atau sedekahkan hasilnya. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang kemudian di kemudian hari kita kenal sebagai teori atau landasan untuk berwakaf. Jadi kalau wakaf pokoknya harus ditahan, yang disedekahkan apa? Hasilnya. Dan kemudian dalam sejarah kita mengenal lahan itu kemudian Umar wakafkan, ujungnya tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, begitu ya. Dan tidak boleh pokoknya dikasihkan ke orang lain sudah tidak boleh. La yuras kan gitu, la yuba, la yuhab, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual belikan, la yuba wala yuras, dan tidak boleh diwariskan. Itulah wakaf. Bapak Ibu hadirin, dari hadis ini kita bisa mengambil 3 hal. Yang pertama, bahwa wakaf itu menggunakan aset terbaik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita niat salah satunya kalau untuk berwakaf itu ya yang terbaik gitu ya. Jangan kemudian, wah ini saya punya lahan sudah susah ini, jalannya susah, hanya helikopter yang bisa datang gitu ya, yang lainnya sulit, karena repot saya wakafkan saja gitu ya. Salah tidak salah gitu kan. Cuma sarannya seperti hadis yang tadi, marilah berwakaf dengan aset yang terbaik. Oh, yang pinggir jalan, yang aksesnya luar biasa, kan begitu. Yang kedua, bahwa wakaf itu bersifat produktif, Bapak Ibu. Loh, maksudnya gimana Pak Dede? Wakaf itu produktif. Saya nggak tahu masjid ini apakah berdiri di atas aset wakaf atau Unisa membeli, begitu ya. Tapi kita mengenal selama ini wakaf itu 3M gitu. Masjid. Jadi saya berwakaf untuk apa Pak? Untuk masjid. Yang kedua, madrasah, sekolah, pondok pesantren, cek. Pesantren di Muhammadiyah, pesantren di Nahdlatul Ulama, pesantren di Persis, pesantren di
Nahdlatul Wathon dan sebagainya, itu mayoritas berdiri di atas lahan wakaf. Dan M yang ketiga adalah makbarah, makam. Itu dulu. Jadi wakaf itu kesannya hanya 3 hal itu. Padahal kita tahu dari hadis ini, sesungguhnya konsep wakaf itu produktif. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat kalau kemudian ada yang mau berwakaf, kalau ada teman yang pakai rompi lazismu gitu ya, kalau pengelola lazis sebutannya apa? Amil begitu ya. Tapi pengelola wakaf sebutannya apa? Nazir ya. Kalau pengelola wakaf, pengelola zakat tadi sebutannya amil. Tapi kalau pengelola wakaf namanya nazir. Bedanya kalau zakat, infak dan sedekah terkumpul, ini nih kan sudah mengedarkan kikris gitu kan, ada nomor rekening, ada himbauan dan sebagainya, kemudian terkumpul di akhir Ramadan apa di akhir tahun, maka amil harus mendistribusikannya habis. Begitu ya. Itulah zakat, infak dan sedekah. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf terkumpul 1 miliar misalnya, wakaf tunai ini, maka 1 miliar ini harus abadi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, terus gimana Pak Dede? Masa dikumpulkan doang? Tentu tidak. Maka tugas nazir itu harus mengembangkan dana itu. Paling mudah misalnya didepositokan, dan hasilnya baru didistribusikan, diberikan kepada penerima manfaat, atau sebutannya mauquf alaih. Kalau amil akan menyampaikan kepada mustahik, begitu ya. Kalau wakaf nanti penerima manfaatnya adalah mauquf alaih. Mauquf alaihnya siapa? Tergantung pada saat wakaf di awal, namanya ikrar. Mas Andis, saya mau wakaf buat apa? Untuk pendidikan, misalnya begitu. Maka berapa Mas Andis? 1 miliar Pak Dede. Wah, luar biasa ini ya. Temporer, ada wakaf temporer ya, kita bahas di lain hari ya. 1 miliar didepositokan di bank syariah Mitra Cahaya Indonesia misalnya gitu ya, punyanya Dana Pensiun Muhammadiyah. Dapatlah setahun itu dapat 100 juta, maka itulah yang kemudian didistribusikan kepada mauquf alaih. Karena akadnya untuk pendidikan, maka 100 juta itu digunakan untuk beasiswa gitu kan, untuk membangun sekolah gitu, lalu untuk sarana prasarana dan sebagainya. Itulah konsep wakaf. Dan wakaf itu harus produktif seperti yang tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika setelah ini tentu kita ingin melihat bagaimana wakaf-wakaf itu bersifat produktif. Jadi ketika datang seorang dari Bapak Ibu datang karena Unisa di bawah Persyarikatan Muhammadiyah sudah menjadi nazir wakaf juga ya. Maka aset maupun wakaf tunai. Bapak Ibu, saya mau wakaf. Apa Bapak Ibu? 1 lahan 1 hektar. Di mana tempatnya? Itu di pinggir ring road, di samping Unisa. Ikrarnya buat pendidikan. Baik. Buat pendidikan kan Bapak Ibu? Bukan untuk sekolah, gitu kan? Maksudnya selama ini kesannya kalau kita wakaf untuk sekolah, ya jadi harus dari sekolah. Betul begitu? Kalau wakaf untuk masjid, maka harus jadi masjid. Tetapi kalau pada saat ikrar, nazir kemudian nanting, tahu nanting ya? Nanya, oke, ini buat pendidikan, betul Bapak Ibu? Leres, kata wakif. Maka nazir harus mengelola tanah tersebut menjadi sesuatu yang produktif, yang kemudian hasilnya digunakan untuk pendidikan. Misalnya karena berada di kompleks Unisa, maka kemudian dibikin jadi kos-kosan. Loh, gimana ceritanya wakaf mau untuk pendidikan kok jadi kos-kosan? Gitu kan? Tapi nazir mengatakan, Pak, sesuai dengan ikrar dulu bahwa wakaf ini untuk pendidikan, maka hasil dari kos-kosan ini akan kita gunakan untuk pendidikan. Sudah ada seperti itu? Belum terlalu banyak barangkali. Jadi Bapak Ibu, di masa yang akan datang kita akan melihat aset-aset wakaf
tumbuh yang di atasnya lahan kegiatan-kegiatan produktif. Loh, memang bisa begitu Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah haji? Ada yang sudah pernah umroh? Bapak Ibu kalau sudah pernah haji dan umroh begitu, keluar dari Masjidil Haram, Bapak Ibu akan menemukan sebuah bangunan tinggi dengan jam gadang, ya, jam besar, namanya Grand Zamzam. Grand Zamzam itu berdiri di atas lahan wakaf. Makanya ditulisi ada ya, wakaf dari raja begitu ya. Kok bisa jadi mall begitu ya? Karena akadnya wakaf dari kerajaan itu untuk mauquf alaihnya adalah Masjidil Haram. Lalu Nazir bekerja sama dengan Bin Laden Group mengelola tanah tersebut, lahan tersebut, maka jadilah mall. Konsesinya kalau tidak salah antara 27 sampai 30 tahun. Nah, lalu setiap tahun Nazir memperoleh manfaat dari hasil yang dikelola oleh pengelola, ya. Nazir kerjasama dengan pengelola, dengan Bin Laden tadi. Kemudian hasilnya setiap tahun dari Grand Zamzam memberikan dana, sejumlah dana yang itu digunakan untuk membiayai operasional Masjidil Haram. Di Indonesia sudah ada? Barangkali belum, atau saya yang belum tahu begitu ya. Kalau di Thailand sudah ada loh mall di atas lahan wakaf. Coba silakan nanti Unisa menyampaikan ke Bu Rektor, kita mau studi banding ke Thailand, ada mall di atas lahan wakaf. Jadi yang kedua, bahwa wakaf itu produktif, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tantangan kita semua, bahwa era keemasan Islam salah satunya didukung oleh aset-aset wakaf. Sekian abad kemudian wakaf itu mengecil perannya menjadi hanya tadi masjid, makbaroh, madrasah. Apa itu enggak bagus? Tetap bagus begitu. Tapi bagaimana kita bisa meng-create, bisa menampilkan bahwa wakaf itu menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat luar biasa, yang siap tidak hanya untuk kemasalahan umat di bidang agama, di bidang pendidikan, bahkan untuk kebangsaan yang lebih besar. Kita akan bahas di kemudian. Dan yang ketiga, kalau dari hadis tersebut, bahwa wakaf mauquf alaihnya itu bisa juga keluarga. Ya, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa hasil dari pengelolaan lahan di Khaybar itu untuk masyarakat dan juga untuk keluarga Umar itu sendiri. Loh, gimana konsepnya? Kok wakaf bisa untuk keluarga sendiri? Ya, di lain waktu nanti kita bahas wakaf menurut penerima manfaat, wakaf menurut prosesnya, begitu kan? Sekilas kami sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari Aceh, orang Aceh, kalau berhaji itu akan dapat uang saku tambahan. Loh, tenan nih, cek ya. Setelah ini adik-adik mahasiswa cek, googling. Pak, jamaah haji Aceh mendapatkan uang saku tambahan. Dari mana? Ceritanya ada seorang warga Aceh, Habib Bugho Al-Ashi orang Aceh, itu pergi ke Saudi, tepatnya di kota Makkah. Kemudian beliau memiliki aset. Asetnya kesabat perluasan Masjidil Haram, dapat uang ganti untung gitu ya. Dan itu diwakafkan. Namanya Baitul Ashi, seperti nama asalnya beliau. Salah satunya kalau nggak salah Hotel Ramada. Banyak hotel bagus-bagus yang Bapak Ibu kalau umroh di sana, ya umroh memang ke sana ya. Kalau umroh gitu tinggal di sana, ada Ramada, ada beberapa hotel lagi yang dikelola oleh Baitul Ashi. Ikrarnya adalah bahwa hasil pengelolaan wakaf ini untuk keluargaku yang berasal dari Aceh. Mahasiswa yang belajar di Saudi, jamaah haji yang berasal dari Aceh, itu yang akan memperoleh manfaat dari pengelolaan Baitul Ashi itu. Maka cek setelah ini, buka HP-nya, kalau nggak salah tahun lalu dapat 5 jutaan per orang ya. Jadi jamaah haji yang berasal dari Aceh distempel oleh pemerintah daerah
pemerintah provinsi Nangro Aceh Darussalam memperoleh uang saku tambahan. Dari mana? Hasil pengelolaan wakaf Habib Buga Al-Asy, karena memang ikrarnya adalah untuk keluargaku. Jadi wakaf ahli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masih panjang bahasan kita, masih ada 4 hari ke depan kita berdiskusi masalah wakaf. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di pagi ini, dari hadis ini kita bisa ngambil 3 hal tadi, bahwa wakaf itu produktif, wakaf itu yang terbaik, dan wakaf boleh juga manfaatnya atau makuf alihnya adalah dari keluarga sendiri. Nasrun minallah wa atun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.